Shalom teman-teman. Dalam hidup sehari-hari, kita tentu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain kan? Misalnya, membutuhkan perlindungan, kasih sayang, dan biaya dari orang tua, hidup serumah dan main bersama adik kakak, berteman baik dengan si A, menjauhi si B yang nakal, bersaing menjadi juara lomba lari di sekolah, dan lain sebagainya. Ternyata, di dalam sebuah ekosistem juga ada bermacam-macam interaksi yang terjadi di antara para penghuninya. Ada apa saja jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Biologi. Teman-teman masih ingat tidak mengenai hubungan timbal balik antar komponen biotik yang pernah kita bahas pada materi ekosistem? Hubungan timbal balik tersebut berupa perpindahan energi atau materi dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berbeda dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang fokusnya adalah melihat perpindahan energi atau materi, dalam mempelajari pola interaksi antar benda hidup, kita berfokus pada dampak positif dan negatif atau untung rugi yang dialami benda hidup yang berinteraksi. Kita bahas dulu 4 istilah yang akan sering dipakai pada topik kali ini. Individu atau organisme atau spesies, yaitu benda hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor domba, dan sebuah pohon apel. Populasi atau kelompok atau kumpulan, yaitu 2 atau lebih individu yang memiliki ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama, dan dalam waktu yang sama. Misalnya sekumpulan ikan teri, sekelompok ayam, hamparan rumput di padang rumput. Komunitas, yaitu sekumpulan populasi yang menempati wilayah yang sama dalam waktu yang sama. Misalnya komunitas hewan di suatu padang rumput yang terdiri dari kambing, sapi, kuda, serigala, rubah, belalang, dan ular. Simbiosis, yaitu hubungan timbal balik antara 2 benda hidup. Sekarang, mari kita bahas apa saja interaksi yang bisa terjadi antar individu atau antar kelompok dalam sebuah ekosistem. Pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga, dan lebah akan membantu proses penyerbukan bunga. Contoh lain simbiosis mutualisme adalah burung oxpecker dengan zebra. Burung oxpecker biasa hinggap dan memakan kutu dan serangga lainnya yang ada di tubuh zebra. Sementara zebra mendapat keuntungan, yaitu rasa gatal akibat kutu di tubuhnya berkurang, serta diberi sinyal jika ada pemangsa seperti harimau atau singa yang datang. Contoh simbiosis mutualisme pada tanaman adalah antara tumbuhan kacang-kacangan dengan bakteri Rhizobium. Adanya bakteri Rhizobium dalam tanah sangat membantu kacang-kacangan untuk memperoleh nitrogen. Sementara bakteri Rhizobium juga mendapat keuntungan karena mendapatkan makanan dari akar tanaman kacang-kacangan. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora yang sering ada di sekitar hiu bisa dapat makanan dari sisa makanan ikan hiu. Ikan hiunya sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Contoh lain simbiosis komensalisme adalah tumbuhan epifit dengan inangnya. Tumbuhan epifit hidup dengan menempel pada bagian luar tumbuhan inang. Tumbuhan yang tumbuh secara epifit tidak merugikan tumbuhan inangnya.
Ia hanya menumpang pada bagian tubuh yang rata-rata lebih tinggi dari tanah. Dengan begitu, tumbuhan epifit dapat mendapatkan penyinaran yang cukup dan juga air hujan apabila sedang turun. Ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Individu yang mendapat keuntungan dari kerugian individu lain disebut parasit. Contohnya benalu dan inangnya. Benalu akan mengambil nutrisi dan air langsung dari pembuluh inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena kehilangan sebagian air dan nutrisi. Contoh lain simbiosis parasitisme adalah kutu yang hidup di tubuh anjing. Kutu menghisap makanan dari tubuh anjing, sedangkan anjing menjadi gatal-gatal, bahkan bisa sampai kekurangan darah. Keempat, simbiosis amensalisme. Amensalisme ialah interaksi yang terjadi pada dua jenis spesies berbeda. Salah satu pihak bersifat netral, tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Akan tetapi, organisme lainnya secara alami dirugikan karena fenomena alelopati. Alelopati adalah zat kimia yang menghasilkan zat racun bagi tumbuhan sekitar. Alelopati diproduksi secara alami oleh beberapa jenis tumbuhan dan secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dari tumbuhan lain yang tidak memiliki zat ini. Contoh simbiosis amensalisme terjadi pada Nerium oleander yang mampu menghasilkan racun mematikan bagi manusia. Amensalisme juga terjadi pada tumbuhan walnut. Karena tumbuhan ini memiliki zat alelokimia, maka jarang ditemukan tumbuhan lain hidup di sekitarnya. Apabila ada pun, tumbuhan tersebut tidak akan bertahan lama, sebab zat yang dikeluarkan oleh walnut menghambat pertumbuhan dari tumbuhan jenis lain yang berada di sekitarnya. Sampai di sini paham ya? Kelima, kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies, dikarenakan adanya kebutuhan yang sama. Maka dari itu, satu sama lain akan berusaha memperoleh apa yang dibutuhkan dengan menghalangi organisme lain mendapatkannya. Kebutuhan tersebut berlaku mulai dari hal pokok pada setiap aspek hidup masing-masing organisme, yaitu air, udara, makanan, sinar matahari, ruang berlindung, dan pasangan kawin. Ada dua jenis kompetisi, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya kompetisi antar kudanil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan kompetisi interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Misalnya cheetah dan hiena yang memperebutkan mangsa yang sama. Contoh lain kompetisi interspesies adalah tanaman jagung dengan rumput pada lahan yang sama. Jagung dan rumput akan berebut air dan zat hara dari tanah. Populasi yang menang kompetisi akan semakin banyak, sedangkan populasi yang kalah akan semakin sedikit. Keenam, predasi. Predasi adalah interaksi antar pemangsa dan mangsanya. Contohnya cheetah yang memangsa rusa atau singa yang memangsa zebra. Pemangsa disebut juga sebagai predator. Walaupun berdampak buruk pada kehidupan mangsa yang dijadikan makanan predator, akan tetapi dalam suatu ekosistem, predator berperan sebagai pengontrol jumlah populasi dari mangsa. Mari kita lihat diagram berikut ini. Bila suatu populasi mangsa meningkat, maka populasi predator yang memakannya juga akan meningkat karena banyaknya makanan. Hal ini menyebabkan populasi mangsa yang tadinya banyak akan semakin sedikit. Populasi mangsa yang sedikit menyebabkan populasi predator makin sedikit juga karena berkurangnya makanan. Populasi predator yang makin sedikit menyebabkan populasi mangsa akan mulai naik lagi.
Populasi mangsa yang meningkat akan menyebabkan populasi predator juga meningkat, dan begitu seterusnya. Ketujuh, netralisme. Netralisme merupakan hubungan antar benda hidup yang kedua belah pihak tidak saling diuntungkan, tidak juga saling dirugikan. Artinya kedua belah pihak tersebut tidak saling mengganggu. Hal ini disebabkan organisme yang berbeda tersebut memiliki kebutuhan masing-masing. Namun, keberadaan keduanya dalam interaksi berperan saling melengkapi. Contohnya hubungan antara ikan dengan burung pipit di ekosistem sawah. Contoh lain misalnya antara kupu-kupu dan sapi. Sampai di sini paham ya? Berikut adalah rangkuman ketujuh interaksi yang telah kita bahas. Interaksi mutualisme. Berdasarkan untung ruginya, keduanya untung. Komensalisme. Satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. Parasitisme. Satu untung, satu rugi. Amensalisme. Satu rugi, satu tidak untung dan tidak rugi. Kompetisi. Satu untung, satu rugi. Kompetisi dapat berupa persaingan intraspesies dan interspesies. Predasi. Satu untung, satu rugi. Predator memakan mangsa. Netralisme. Keduanya tidak untung dan tidak rugi. Pentingnya pola interaksi dalam ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Interaksi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika satu interaksi terganggu, dapat berdampak pada seluruh ekosistem. Keanekaragaman hayati. Pola interaksi ini juga membantu dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di lingkungan. Siklus nutrisi. Interaksi antara organisme memainkan peran penting dalam perputaran nutrisi dalam ekosistem. Contoh kasus ketidakseimbangan dalam pola interaksi di sebuah ekosistem. Contoh pertama, rantai makanan tak seimbang terjadi apabila satu atau lebih komponennya punah atau populasinya berkembang terlalu banyak. Contohnya terlihat pada hubungan antara manusia dan ular di suatu ekosistem sawah. Jika manusia memburu ular secara besar-besaran, maka semakin lama populasi ular pun akan semakin menurun. Karena ular yang memangsa tikus sawah berkurang drastis, maka populasi tikus sawah pun semakin banyak dan mengganggu pertumbuhan padi. Populasi padi yang semakin menyusut tentu saja merugikan para petani. Selain itu, berkurangnya ular secara drastis menyebabkan populasi burung elang pemakan ular juga berkurang. Contoh kedua, pernahkah kalian melihat dalam satu bidang tanah atau di pekarangan rumah terdapat berbagai jenis tanaman? Beberapa orang mungkin berpikir untuk menghemat lahan. Akan tetapi bagi tumbuhan, hal tersebut sangatlah merugikan karena mereka akan berkompetisi. Kompetisi antar tanaman tersebut adalah dalam memperoleh cahaya matahari, air, mineral, unsur hara, serta komponen lain yang mereka butuhkan untuk fotosintesis ataupun untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga tidak mengherankan apabila beberapa tanaman tidak tumbuh dengan pesat atau bahkan ada yang sampai layu. Maka alangkah lebih baik apabila ingin menanam banyak jenis tanaman, tanamlah masing-masing jenis dalam satu pot sendiri. Atau dalam satu lahan, tanamlah 2-4 jenis tanaman saja, agar kompetisi antar tanaman tidak begitu ketat, sehingga semua tanaman dapat bertumbuh dengan optimal. Sampai di sini paham ya? Tahukah teman-teman, di Alkitab ada ayat tentang simbiosis mutualisme dan ayat tentang kompetisi loh. Ibrani 10 ayat 24, ILT 3. Dan marilah kita memperhatikan seseorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik. Ibrani 12 ayat 1, ILT 3. Oleh karena itu, kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Sekian video kali ini tentang pola interaksi antar benda hidup dalam ekosistem. Bila teman-teman belum paham, silakan ulangi lagi video ini. Tuhan memberkati.